Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzil jalali wa syairil harami wal halali. Tsumma salatullahi ma'asalami ala nabiyil mustafa tihami. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan tarawih pada malam hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kearibahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang tidak beradab sampai zaman yang penuh peradaban. Yang saya hormati segenap DKM Masjid Baitur Rahmah dan para hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwasanya pada malam hari ini digadang-gadangkan yaitu malam nuzulul Quran. Jadi peringatan peristiwa nuzulul Quran itu bukan sekedar peringatan belaka. Mungkin dari kita hanya sekedar mengingat bahwasanya pada malam nuzul Quran itu hanya terjadi turunnya Al-Quran. Akan tetapi saya di sini akan menjelaskan bahwasanya makna nuzul Quran dan tahapan Al-Quran itu turun. Jadi pertama dari kata nazala. Jadi mengapa ulama kita itu memilih kata nazala? Karena kata tersebut adalah kata yang paling sopan. Jadi makna nazala ini berarti turunnya bertahap gitu ya. Jadi berangsur-angsur. Terus tahapan kedua itu Al-Quran turun melalui 3 fase. Yang pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah terlebih dahulu. Jadi turunnya tuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu langsung ya. Jadi Allah turunin melalui malaikat Jibril. Terus dari Baitul Izzah itu turun ke bumi, wasilahnya siapa? Wasilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Terus yang terakhir itu nazala fi sudurikum. Jadi di sini mungkin kebanyakan ulama menjelaskan kenapa fi sudurikum, yaitu khitabnya atau percakapannya kepada Rasulullah. Akan tetapi kita sebagai umatnya wajib meneladani atau mengikuti perintah Rasulullah. Jadi kenapa sih harus di hati gitu ya? Jadi ada sebuah potongan hadis punya begini, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza saluhat jasadakulluhu wa idza fasadat jasadakulluhu. Jadi kata Nabi itu hati itu bagaikan gumpalan darah. Apabila gumpalan itu baik, maka baiklah seluruh amalan ibadah kita. Terus saya akan menjelaskan bahwasanya kemuliaan Al-Quran. Jadi ada satu makalah yang berbunyi ma yatasilu bil karami al-kiramu. Jadi bahwasanya sesuatu yang bersambung dengan hal yang mulia maka akan menjadi mulia hal tersebut. Saya kasih contoh. Kita bersambung dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril, maka
malaikat Jibril lah menjadi malaikat yang terbaik di antara malaikat yang lainnya. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, maka Rasulullah adalah Rasul yang diutus terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Rasul yang terbaik. Kemudian Rasul menjadikan kita umatnya, yaitu mukjizat terbesar yaitu Al-Quranul Karim. Maka kita insya Allah akan menjadi umat terbaik dari umat-umat yang lain. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Al-Quran sudah benar-benar turun ke hati kita? Jadi saya rasa itu belum sepenuhnya utuh turun. Jadi kebanyakan dari kita membaca Al-Quran hanya membaca sekedar tekstual saja. Akan tetapi maknanya, artinya, kemudian tidak diinterpretasikan di kehidupan sehari-hari. Jadi membaca Al-Quran yaitu bagaikan membaca surat dari kekasih. Pesannya kita selalu ingat-ingat, perintahnya kita selalu laksanakan karena mengingat dari yang memberi pesan. Jadi di puasa akhir ini semoga kita selalu mendapatkan curahan rahmat dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin cukup segitu dari kajian sebentar saya. Mungkin kita akan berdoa, ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai teman kami di dunia dan sebagai penghibur di alam kubur, dan jadikanlah Al-Quran sebagai pemberi syafaat di yaumil qiyamah nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.